Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriati Prasetya, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN tanggal 15 Agustus 2023. Adapun syarat UKIN-nya yaitu mencetak surat keterangan SKBS terus dengan ID card. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Jadi sebelum kita memulai pelajarannya, biasanya kita berdoa dulu ya. Ya. Coba dulu pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, kita absen dulu ya. Ya. Kita mulai ini. Hadir. Ada hadiran, Hadir. ruang isi, Hadir. ini, Hadir. kalian
Hadir. Siti Nurul Aulia. Hadir. Indah Hayati. Hadir. Nurul Afisa. Ya, hadir semua ini ya. Ya. Kalian tetap semangat walaupun agak-agak masuk ke siang ya. Iya. Ya, jadi hari ini kita melakukan pembelajaran tentang pesawat sederhana, khususnya pada pengungkit atau tugas. Tapi sebelumnya, sebelum kita memasuki materi itu, kita harus ada tanya jawab dulu ya. Ya, tentang materi sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita mendorong meja itu disebut usaha atau tidak? Usaha. Disebut usaha. Terus kalau percobanya dari kalian jalan dari rumah ke sekolah itu termasuk usaha? Usaha. Kenapa dikatakan usaha? Ada yang bisa jawab? Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah badan sehingga benda tersebut bergerak. Yang lain? Ya, kelompok yang lain lagi. Sama. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Ya, itu pada suatu Usaha. Ya, usaha pada suatu benda. Jadi sudah mengerti konsep usaha ya? Ya. Jadi kita ya. Jadi kalian sudah mengeluarkan pendapat tentang usaha. Selanjutnya kita akan mempelajari apa hari ini. Jadi di slide ada tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama ada di slide semuanya tentang konsep usaha, pengertian pesawat sederhana, terus penerapan pesawat sederhana. Dan seterusnya ada. Jadi kalian harus mencapai tujuan pembelajaran itu nanti sampai terakhir ya. Jadi pas proses itu di kegiatan itu kalian akan melakukan diskusi. Nanti ibu akan bagi kelompok, diskusi kelompok. Jadi setiap kelompok itu dinilai kerjasamanya, disiplinnya, sikapnya. Jadi semuanya dinilai ya. Jadi harus bekerja sama. Harus semangat juga. Tetap semangat. Jadi dari awal sampai akhir harus tetap semangat. Tetap semangat. Kali lagi tetap semangat. Terima kasih. Jadi sekarang kita lanjut ke materinya. Materi kedua. Oh iya, tapi sebelumnya kita lanjut ke pretest dulu. Ya. Jadi soalnya itu tadi ibu sudah bagi. Jadi ibu kasih waktu 5 menit
untuk pretesnya. Ya, silakan dikerjakan. Memenuhi silakan dikerjakan. Dalam waktu mereka sebelum memulai kegiatan ini kita bagi kelompok. Jadi ibu akan bagi kelompok. Jadi 4 kelompok. Ya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Jadi ibu akan membagikan kelompok ini. Pekerja beserta ibu. Jadi dikerjakan secara kelompok. Ya, sebelum kalian melakukan UKBD, kalian perhatikan dulu video yang ibu kalian buat di depan. Jadi simak baik-baik ya. Dan kita sedang menyiapkan mempunyai sebuah di dapur mencari kesulitan yakni membuka botol sirup dan lainnya. Kita menggunakan ritual untuk menggunakan alat pembuka tutup botol pada kerja. Tutup botol artinya berhasil dibuka dengan mudah. Alat pembuka
Pada contoh katrol besi putih itu jumlah katrolnya ada 1, 2, 3, 4. Keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Karena itu semakin banyak katrol yang digunakan, semakin banyak kilogram yang dibutuhkan. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah tuas atau mengukir. Secara umum, tuas terdiri dari titik tumpul, titik kuasa, dan titik beban. Titik kuasa adalah posisi di mana gaya diberikan. Titik beban adalah posisi di mana beban diletakkan. Gaya yang diberikan atau gaya kuasa dilambangkan dengan F, sedangkan gaya beban dilambangkan dengan W. Jarak antara titik tumpul dan titik kuasa disebut dengan kuasa atau LK, sedangkan jarak antara titik tumpul dan titik beban disebut dengan beban atau LB. Keuntungan mekanis bergerak diperoleh dengan bentuk berikut. Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Berdasarkan letak ketiga titik tersebut, tuas dibedakan menjadi 3 jenis. Tuas jenis pertama memiliki jadi yang perlu kalian perhatikan dari tuas atau pelambung. Jadi di dalam KPD kalian harus bisa menjawab ya sesuai dengan lebar kerja peserta ini. Jadi jangan ada yang main-main. Dinilai semua, jangan ketawa sendiri. Belajar ya, baik belajar dari videonya. berada di bagian pisau pemotong dan titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh tuas jenis pertama lainnya adalah apa? Ya, perhatikan jenis tuas pertama. Ada tuas pertama, contohnya ini ada pembuatnya, perhatikan baik-baik konsepnya. Nah ini F itu enggak gaya, kalau B adalah usaha. Nah kalau ini titik tumpunya pada kunci. Ya, ketika kita menggunting titik tumpunya ada di tengahnya. Ya. Jadi ada bebannya yang digunting. Misalnya kita gunting ke atas. Terus kuasanya yang kita pegang. Jadi harus dilihat mana yang beban, mana yang kuasa. Titik tumpu. Ya, berarti ada di tengah. Kalau ini simpan di sini, di seperempatnya, berarti titik tumpunya ada di bagian seperempat. Ini gambar apa? Palu. Gambar palu. Ini gambar apa lagi? Palu. Di mana titik tumpu? Di palu. Ya, bisa melakukan video sekarang. Lalu, tahu titik tumpu dan juga titik. Tuas jenis kedua memiliki titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada alat pembuka tutup botol yang digunakan tujuan tadi. Titik beban berada di tengah, tempat mengaitkan tutup botol. Titik tumpu berada di ujung, titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh tuas jenis kedua lainnya adalah gerobak dorong dan pemotong kertas. Tuas jenis ketiga memiliki titik kuasa di antara titik tutup botol. Titik tumpu berada di Ya, jadi perhatikan lagi tuas jenis kedua atau pengungkit jenis kedua. Ya, perhatikan tuas jenis kedua.
Coba tulis jawaban di kolom komentar ya. Kalau mau lagi soal lebih banyak lagi topik sangat sederhana, yuk kunjungi website tijarcita.id atau download aplikasi Tijarcita di Play Store. Tijarcita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C3. Kelompok C3 Cantik, cerdas, ceria. Perkenalkan, saya sendiri sebagai ketua kelompok dan nama saya adalah Intan Nuraini. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Ningsi. Perkenalkan, nama saya Aini. Perkenalkan, nama saya Alea. Perkenalkan, nama saya Nurul. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadira. Jawaban LKPD yang kami kerjakan adalah nomor 1. Cara membuat pengungkit tetap dalam keadaan seimbang meskipun beban ditambah dan besar kuasa nilainya tetap adalah dengan mendekatkan beban dengan titik tumpu untuk memperpendek lengan beban atau LB. Jawaban nomor 2 adalah cara membesarkan keuntungan mekanis tuas adalah dengan memperpanjang lengan kuasa atau LK dan memperpendek lengan beban atau LB. Cara membuat pengungkit tetap dalam keadaan seimbang meskipun beban ditambah besar kuasa nilainya tetap adalah dengan mendekatkan beban dengan titik tumpu untuk memperpendek lengan beban atau LB. Cara memperbesar keuntungan mekanis pengungkit adalah dengan memperpanjang lengan kuasa dan memperpendek lengan beban berdasarkan persamaan KM sama dengan LK per LB. Nomor 4. A. Staples merupakan tuas jenis ketiga karena kuasa berada di antara titik tumpu dan beban atau DFC. Robot gorong merupakan tuas jenis kedua karena beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Penjepit kertas merupakan tuas jenis ke-1 karena titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Nomor 5. Diketahui LB sama dengan 8 cm, LK sama dengan 5 cm, dan FK sama dengan 4 Newton. Ditanya, A. FB, B. KM. Jawabannya adalah A. FB kali LB sama dengan FK kali LK. FB kali 8 cm sama dengan 4 Newton kali 5 cm. FB sama dengan 4 Newton kali 5 cm dibagi 8 cm.
FB sama dengan 2,5 Newton. B. KM sama dengan LK sama dengan 5 cm sama dengan 0,625. LB sama dengan 8 cm. Demikian hasil diskusi kami. Sebelumnya, apakah teman-teman ingin bertanya? Saya, apa itu pengertian pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, apakah teman-teman ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pokemon dan saya sebagai anggota kelompok. Ketua kelompok, dan nama saya adalah Nur Fitrianensi, dan nama anggota kelompok saya adalah nama saya Redana Syifa. Nama saya Diapika Lestari. Dan kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami dari Salatiga KPD adalah: 1. Cara membuat pengungkit tetap dalam keadaan seimbang meskipun beban ditambah dan besar kuasa nilainya tetap adalah dengan mendekatkan beban dengan titik tumpu untuk memperpendek lengan beban. B. 2. Cara memperbesar keuntungan mekanis kuas adalah dengan memperpanjang lengan kuasa LK dan memperpendek lengan beban. B. 3. Cara membuat pengungkit tetap dalam keadaan seimbang meskipun beban ditambah dan besar kuasa nilainya tetap adalah dengan mendekatkan beban dengan titik tumpu untuk memperpendek lengan beban. B. Hal ini sesuai dengan hipotesis kami, di mana cara memperbesar keuntungan mekanis pengungkit adalah dengan memperpanjang lengan kuasa dan memperpendek lengan beban berdasarkan persamaan KM sama dengan LK per LB. 4. A. Staples merupakan kuas jenis ketiga karena kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. TPP. Gelombang dorong merupakan kuas jenis kedua karena beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. TPP. Penjepit kertas merupakan kuas jenis tiga satu karena titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. 5. Diketahui LB sama dengan 10 cm kurang 2 cm sama dengan 8 cm. LK sama dengan 5 cm. FK sama dengan 4 N. Ditanya pas FB B km. Dijawab: A. FB kali LB sama dengan FK kali FK. FB kali 8 cm sama dengan 4 N kali 5 cm. FB sama dengan 4 Newton kali 5 cm 8 cm. FB sama dengan 2,5 Newton. B. Kilometer sama dengan LK sama dengan 5 cm sama dengan 0,625. LB sama dengan 8 cm. Apakah dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya ingin bertanya, apakah prinsip pesawat sederhana? Saya. Apa contoh jenis pengungkit 1, 2, dan 3? Pada prinsipnya, pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Dengan besar usaha yang dilakukan tetap.
Selanjutnya pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Ida Nasyifa. Contoh jenis komunit yang pertama adalah gunting. Kemudian contoh dari jenis komunit yang kedua adalah pembuka tutup botol. Yang ketiga stop. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kegiatan hari ini dengan menarik kesimpulan dari kita belajar hari ini. Kita semangat. Jadi kesimpulannya belajar kita hari ini, ada yang bisa menunjukkan? Ada satu orang. Pesawat sederhana terdiri dari pengukit. Pengukit terdiri dari 3, yaitu pengukit jenis pertama, pengukit jenis kedua, pengukit jenis ketiga. Katrol terdiri atas 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, katrol ganda. Usaha terdiri atas 2, yaitu gaya perpindahan. Ya, selanjutnya kita akan melakukan post test. Jadi Ibu akan memberikan soalnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, sudah 5 menit. Silakan kumpulkan post testnya. Jadi Ibu akan memberikan tugas rumah untuk hasil evaluasinya, tugas untuk pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan mengurus pimpin kelas. Setelah selesai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Apakah kalian senang? Benar-benar senang? Benar-benar senang? Alhamdulillah, kita sudah melewati semua kegiatan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.